Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Omni Alam Sutra Tangerang. Di kesempatan kali ini saya mau memberikan tips untuk teman-teman ya, mengenali gejala kecemasan sejak awal. Nah, banyak di antara kita mungkin yang baru datang ke dokter ketika kita mengalami gejala kecemasan yang sudah berdampak ke fisik, seperti gejala lambung, kemudian juga jantung berdebar-debar, sesak napas, tidak bisa nafas yang lega ya. Dan ini telah terjadi secara kronis atau berbulan-bulan, baru deh teman-teman datang ke dokter, bahkan lama untuk menemui dokter jiwa karena gejalanya mungkin gejala fisik. Nah, beberapa kondisi seperti yang akan saya sebutkan di selanjutnya, ini untuk mengenali nih, teman-teman kira-kira kalau misalnya sudah mengalami gangguan kecemasan yang awal sifatnya itu seperti apa ya. Nanti kita lihat nih. Pertama adalah biasanya ketika dalam kondisi bersama dengan orang lain atau misalnya dalam percakapan, itu kebanyakan mereka mau buru-buru gitu ya, mau buru-buru selesai. Ya, kalau temu orang itu rasanya kok nggak mau lama-lama ya, bolak-balik matanya ke sana ke sini mengalihkan ya. Mungkin orang lihat gelisah ya kayaknya gitu ya, dan itu adalah tanda-tanda awal kecemasan sebenarnya. Begitu juga teman-teman kalau nelfon tuh rasanya kayak banyak bengongnya, banyak seperti nggak konsen seperti itu ya, atau bahkan ingin segera mengakhiri segera percakapan. Itu juga salah satu yang mungkin perlu dipahami teman-teman sebagai salah satu yang menjadi ciri awal dari kecemasan itu sendiri. Dan yang selanjutnya memang yang tadi sudah dikatakan bahwa kelihatannya tuh nggak pernah tenang ya. Kalau disuruh duduk, nunggu, bolak-balik ke sana kemari ya, rasanya tuh nggak pernah tune gitu, nggak pernah mau duduk bener-bener untuk tenang gitu ya. Karena seolah-olah merasa kayak ada gelisah yang sangat. Ini adalah suatu kondisi tanda-tanda awal dari kecemasan yang kalau berlanjut dan tidak ditangani dengan baik akan menyebabkan masalah juga buat si pasiennya itu atau si orang tersebut. Kemudian biasanya ada beberapa yang sudah banyak yang tadi di awal juga dikatakan, yaitu keinginan untuk tidak selalu dalam keadaan bersama-sama dengan orang lain. Jadi dia kecenderungannya tuh kepingin kalau bisa ya keluar gitu dari lingkungan itu gitu ya, dan lebih senang sendiri. Nah, ini ditanya nih oleh beberapa pasien juga yang mengalami kecemasan, kenapa ya dok kecenderungannya seperti itu? Dan saya bilang adalah karena kalau dalam orang yang cemas, itu di otaknya itu, di amigdalanya yang kita sering sebut di dalam beberapa video itu, kelihatannya terlalu sensitif. Jadi kalau misalnya saya lagi bicara seperti ini, ada suara di atas lagi nyuci gitu ya, terus kemudian ada suara air yang datang dari bak penampungan air, itu gampang banget terdistraksi kalau mereka. Seolah-olah tuh kayaknya tuh pikiran itu nggak bisa tenang, selalu mencoba menangkap sensasi-sensasi dari luar. Nah, kalau teman-teman merasa demikian, maka perlu hati-hati, karena ini adalah sesuatu yang seringkali menjadi problem ya di dalam proses keadaan kita dalam kondisi kecemasan. Dan yang seringkali terjadi juga, mungkin ini juga paling nggak nyaman ya kalau bicara sama orang lain yang seringkali perhatiannya nggak konsen gitu dengerin kita gitu ya. Kayaknya kepalanya itu ataupun matanya kesana kemari, seolah-olah pengen ngeliat ada sesuatu di luar yang kayaknya tuh bisa mengalihkan pikiran dia. Mungkin dia lagi cemas. Nah, kalau kita menemukan orang-orang dengan ciri-ciri seperti itu, atau bahkan diri kita yang mengalami ciri-ciri seperti itu, memang artinya kita tuh cemas. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Sebenarnya sering kali saya bilang kepada teman-teman seperti kita berolahraga ya. Seperti kalau saya mengangkat beban, kemudian juga mungkin teman-teman ada yang bersepeda. Pada dasarnya teman-teman perlu latihan yang kontinu. Menenangkan pikiran juga perlu latihan yang kontinu atau berkesinambungan. Jadi nggak bisa sekali terus udah selesai. Atau
si pasien hanya ingin datang ke dokter terus makan obat, kalau bisa obat itu langsung segera memberikan hasil dan saya nggak perlu makan obat lagi. Itu juga nggak bisa. Saya selalu bilang obat ini adalah upaya untuk menyeimbangkan kondisi yang sudah terlalu lama. Ya, sudah terlalu lama nih bergerak sangat tidak stabil, dan inilah caranya untuk membantu. Tapi tentunya jangan lupa, bukan cuma obat yang perlu, tapi juga bagaimana saraf pusat itu ditenangkan dengan cara latihan yang terus-terus menerus ya. Jadi nggak cuma dengan kondisi itu. Apa yang hubungannya juga dengan mantra kita bersama, ikhlas, sabar, dan sadar. Ikhlas, sabar, dan sadar itu adalah suatu cara bagaimana otak kita biar lebih tenang. Kalau Anda benar-benar ikhlas, Anda benar-benar menjalani segala sesuatunya dengan sabar, dan Anda sadar membawa selalu diri kita ke saat ini, masa kini. Nggak usah mikirin yang masa depan atau masalah lalu, ya, tetapi kita pikirkan yang sekarang kita bisa nikmati. Karena kebahagiaan itu bisa kita datangkan sekarang. Tidak perlu nunggu, gitu ya teman-teman ya. Jadi ini yang perlu diperhatikan oleh teman-teman juga, bahwa apa yang dimaksud dengan mantra ikhlas, sabar, dan sadar adalah satu latihan buat kita semua, saya termasuk, untuk menenangkan pikiran ini yang mudah sekali teralihkan atau teragitasi dengan berbagai macam pemicu dari luar. Ya, apalagi khususnya buat pasien-pasien yang mengalami gangguan cemas yang sudah sampai mengalami gejala-gejala cemas yang berat atau bahkan psikosomatik. Oke, demikian apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa untuk selalu melatih mantra kita bersama, ikhlas, sabar, dan sadar. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Semoga semua makhluk berbahagia. Salam sehat jiwa. Bye-bye.